Baik, saya buka live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahman, pemateri kita pada siang hari ini. Pada materi yang kedua, kita akan membahas terkait dengan pengembangan value chain mineral berbasis substitusi menuju industrialisasi Indonesia di masa depan. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan bagaimana pengusahaan nilai tambah atau biasa kita kenal dengan hilirisasi, mohon maaf, atau biasa kita kenal value chain ini dengan istilah hilirisasi. Kalau teman-teman mengikuti berbagai media di akhir 2019 dan awal 2020, istilah ini sempat viral ya, khususnya terkait dengan adanya kebijakan larangan ekspor nikel. Nah, lebih lengkapnya nanti mungkin akan disampaikan secara jelas dan rinci oleh Bapak Rahman. Sekali lagi, sebelum dimulai, mungkin saya informasikan bahwa Pak Rahman merupakan senior pertambangan, jadi luar biasa kita pada siang hari ini berkesempatan untuk belajar langsung sama beliau. Beliau adalah senior pertambangan dan juga merupakan mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Jadi ini adalah kesempatan yang langka, jadi selamat dan juga kepada teman-teman atas kesempatan ini. Kita bisa belajar langsung kepada ahlinya. Dan juga nanti bisa didiskusi lebih lanjut. Baik, untuk lebih jelasnya, saya langsung persilahkan kepada Bapak Rahman Priyo Sudarmo untuk menyampaikan materi pada materi. Oke, saya mulai ya. Baik, Pak. Oke, ini adalah judulnya ya, pengembangan value chain mineral berbasis konstitusi. Ya. Jadi ini penting ya, penting ini perkataan berbasis konstitusi ini. Ya. Ini mesti diganti. Menuju, ini tujuannya. Ganti warna. Jadi apa yang value chain ini banyak ya, tetapi juga harus berbasis konstitusi. Jadi, berangkatnya itu dari konstitusi ya, dari Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah tujuannya, ya. Tujuan ini saya sebutkan di masa depan. Oke. Jadi ini sengaja saya sampaikan untuk kalian ya. Terus nanti bertujuan untuk mengajak berpikir nih, mengajak berpikir. Ya. Untuk apa? Untuk mencari strategi dan konsep pengelolaan sumber daya mineral. Jadi kita ini mempunyai kekayaan alam yang namanya sumber daya mineral. Nah, di dalam konstitusi itu nanti kalian lihat ada amanah. Amanahnya itu mengatakan bahwa sumber daya mineral itu harus dikelola, gitu ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan sebesar-besar kemajuan. Jadi kalian sekarang kerangkanya itu begitu, kerangka berpikirnya itu begitu. Kita punya mineral untuk apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, untuk supaya bisa ke sana bagaimana? Yaitu kita perlu konsep dan strategi. Gitu.
Nah, sekarang pertanyaan nih. Waktu kita merdeka ini kita sudah hampir 75 tahun ya. 75 tahun merdeka. Nah, dulu waktu tahun 45 itu kita menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Kita punya apa? Kita cuma punya ini, sama ini. Ya. Waktu itu Indonesia mempunyai penduduk tahun 45 itu sekitar 70 juta. Sekarang sudah 170 juta, jadi sudah hampir 4 kali lipat gitu ya. Nah, sumber daya alam dan sumber daya manusia itu yang kita punyai. Tetapi kaitan antara ini dan ini bagaimana? Kaitannya apa nih? Mau diapakan ini? Kita punya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ini para pendiri bangsa kita sudah mikir ke sana, memberikan di mana rumusan kaitan keduanya ini. Sudah berpikir ke sana. Oleh karena itu, kaitan ini penting, yaitu untuk apa kita punya sumber daya alam, untuk apa kita punya sumber daya manusia, itu nanti penting. Nah, ini jawabannya nih, ya. Jawabannya kira-kira begini. Mumpung masih punya SDA, tingkatkan produktivitas rakyat. Nah, rakyat itu manusia, ya. Supaya waktu SDA habis, manusia Indonesia sudah menjadi aset pembangunan. Jadi kalian itu sekarang ini bisa sekolah, bisa apa itu harus bisa menggantikan sumber daya alam nantinya. Sumber daya alamnya itu. Jadi kalau tahun 45 itu sumber daya alamnya itu segini, ya. Perannya ya. Sumber daya manusianya masih bodoh-bodoh, masih segini. Nah, harapannya nanti kalau sumber daya alam ini sudah berkurang tinggal segini, sumber daya manusianya itu sudah berperan segini begitu. Sudah begitu belum? Nah, pikirkan nanti itu sudah begitu belum. Ya, artinya itu bukan yang sekolah aja. Di pelosok-pelosok di sana itu masih banyak saudara-saudara kita yang masih terbelakang, gitu ya, masih belum sehat, masih belum berpendidikan dan sebagainya. Ini cita-cita bangsa itu seperti ini. Ini kaitannya di sana, kaitan yang tadi itu ya, antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Nah, ini saya yakin tidak semua kalian pernah dengar ini pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45. Mungkin tadi dari segi hukum yang membicarakan narasumber yang membahas undang-undang mungkin juga menyebut-nyebut nih pasal 33 ayat 3. Bunyinya begini kira-kira ya. Ini bukan bunyi aslinya tapi sudah saya ubah. Sumber daya alam dikuasai negara. Dikuasai negara. Dan dipergunakan. Untuk apa? Untuk sebesar-besar alam. Di sini ada tiga frasa, 3 kata, yaitu dikuasai negara, dipergunakan, dan sebesar-besar kemakmuran. Jadi kalau memaknai pasal 33 itu harus bisa memaknai 3 frasa ini. Ya. Dikuasai, apa itu maksudnya. Dan juga bukan satu-satu, tapi hubungannya bagaimana. Antara dikuasai, dipergunakan, dan sebagainya. Ya. Itu inti dari pasal 33. Nanti dicatat, dilihat di internet, Undang-Undang Dasar kita itu pasal 33 itu bunyinya kayak apa. Nah, sekarang dikuasai negara. Bagaimana itu kuasai negara? Ini sudah banyak dibahas oleh para ahli hukum nih. Ya. Dikuasai negara. Masing-masing mempunyai interpretasi sendiri-sendiri. Ya. Dikuasai begini, dikuasai begitu, dan sebagainya.
Bahkan Mahkamah Konstitusi juga sudah mempunyai penafsiran. Dikuasai dan dikuasai itu pertambangannya, bukan sumber daya alamnya, bukan sumber daya mineralnya. Ya, jadi negara berkuasa itu diterjemahkan yang dikuasai itu adalah pada waktu sudah diusahakan, sudah pertambangannya. Ini menelurkan apa yang disebut power oriented policy, kebijakan yang berorientasi pada kekuasaan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah chaos. Chaos itu adalah satu keadaan yang tidak beraturan, ya, saling bertumburan, saling berkonflik, tidak mempunyai hubungan satu sama lain, tidak berdasar satu prinsip, tidak berdasar satu konsep, ya, tujuannya pun kadang tidak jelas. Tadi barangkali apa namanya sudah dijelaskan, ya, banyak hal yang tidak jelas tujuannya. Ya. Itu karena dikuasai negara itu yang dikuasai adalah pertambangannya. Bukan sumber daya mineralnya yang di alam itu. Itu penafsiran-penafsiran. Nah, penafsiran yang mudah itu begini. Ya. Dikuasai negara. Itu ada yang menerjemahkan dimiliki oleh negara. Oke. Hanya itu aja. Tapi menurut saya, kalau itu dimiliki, ya, tidak kuasa, apa artinya milik itu? Kalian punya mobil, punya motor, tapi tidak bisa menguasai motor itu. Dipakai sama adiknya, atau sama teman, dan sebagainya. Ya, karena itu, dikuasai di sini artinya ada dimiliki dan dikuasai. Dimiliki dan dikuasai. Ini nggak bisa dipisahkan. Dimiliki itu artinya kedudukan hukumnya begitu. Jadi kalau kalian punya mobil, maka kedudukan hukumnya ya dinyatakan dalam bentuk apa? BPKB. Punya tanah, statusnya dinyatakan dalam bentuk sertifikat. Punya istri nanti, sekarang belum ya, punya istri itu dinyatakan dalam bentuk legalnya menurut surat apa? Surat nikah. Atau punya suami. Nah, dikuasai itu di sini saya terjemahkan adalah hak negara untuk mengatur. Gitu. Nah, jadi kalau punya mobil, tidak hanya punya saja, tidak hanya memiliki mobil, tapi punya hak untuk mengatur penggunaan mobil itu. Kalau mobilmu saya pakai terus ya, maka kamu kehilangan hak untuk mengatur. Itu, jadi dikuasai negara di sini artinya ada dimiliki dan dikuasai. Oke, ingat-ingat itu. Nah, sekarang dipergunakan ini yang lebih yang inti daripada apa yang saya mau sampaikan. Dipergunakan. Yang tadi itu kan bunyinya sumber daya alam dikuasai negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Ya. Nah, dipergunakan itu yang dipergunakan apa? Dan dipergunakan itu kekuasaannya atau sumber daya mineralnya. Jadi kalau dikatakan sumber daya mineral dikuasai negara, ya, artinya dimiliki dan diatur oleh negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Ini yang dipergunakan apanya? Kekuasaannya atau sumber daya mineralnya? Nah, ini pertanyaan kelihatan agak konyol gitu ya. Tapi sering disalahgunakan gitu. Yang digunakan itu adalah kekuasaannya. Jadi kekuasaan itu digunakan untuk menciptakan sebesar-besar kemampuan rakyat. Apa yang terjadi ya itu lagi power oriented dan lagi chaos. Ya. Sebetulnya itu yang terjadi sekarang. Ya. Itu yang terjadi sekarang.
Maka itu banyak nggak selesai-selesai ini masalah tambang ini ya, ricuh melulu gitu ya. Nah, yang dipergunakan itu sebetulnya adalah sumber daya mineralnya. Ya, dengan kekuasaan itu negara menggunakan atau mempergunakan sumber daya mineral. Ya. Kalau yang digunakan itu sumber daya mineralnya, kita menghadapi ini manajemen sumber daya alam, resource management oriented. Jadi kebijakan-kebijakannya akan merupakan suatu kebijakan yang sifatnya manajemen sumber daya, resource management oriented policy. Ini yang kita kehendaki. Bukan ini. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa kok seperti itu. Nah, kenapa orang cenderung mengatakan bahwa yang dipergunakan itu adalah kekuasaan. Ya. Itu karena ada satu referensi ya, itu resolusi PBB tahun 62. Ya, Sidang Umum membuat satu keputusan ya. Bunyinya begini dalam bahasa Inggris. The right of the people and nation to permanent over their natural wealth must be exercised ya, in the interest of. Jadi hak dari rakyat dan bangsa terhadap sumber daya mineralnya, terhadap sumber daya alamnya, ya, harus dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia akan begitu. Jadi yang di sini yang digunakan apa? Di sini yang digunakan adalah hak daripada right of the people ini. Haknya ini, jadi ini hak. Nah, jadi hak itu juga kekuasaan. Kekuasaan rakyat itulah yang harus digunakan dalam hal ini adalah must be exercised. Digunakan untuk. Di sini yang digunakan ya adalah kekuasaannya. Gitu. Kalau pasal 33 ayat 3 bunyinya lain. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di sini yang dipergunakan itu adalah sumber bumi, air, dan kekayaan alam atau sumber daya alam. Ya. Ini yang digunakan. Ya. Jadi ini orang banyak kesasar karena ini, gitu. Jadi yang digunakan itu adalah kekuasaannya. Di sini rakyat dan bangsa, hak dan rakyat dan bangsa diterjemahkan menjadi kekuasaan negara, maka kekuasaan negara itu yang harus dipergunakan. Itu jelas ya. Oke. Nah, sekarang sumber daya alam dipergunakan. Kita sudah menggunakan sekarang ini pengertian bahwa yang dipergunakan itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam dipergunakan. Oke. Nah, kalau itu dipergunakan untuk apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana ini? Kalau diterjemahkan dalam keilmuan, maka disebut, ilmu manajemen disebut, strateginya bagaimana? Konsepnya bagaimana? Supaya sumber daya mineral itu dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Caranya bagaimana? Strategi dan konsepnya bagaimana? Oke. Jadi hari ini kita mencari ini, kita bersama-sama mencari berpikir tentang strategi dan konsep ini. Oke. Tapi sebentar, ntar dulu jangan buru-buru. Kalau kita bertanya strategi dan konsepnya bagaimana? Nah, kita masih harus bertanya, mineral yang kita mau pergunakan itu diperlakukan sebagai apa? Sebagai apa? Jadi kalau kalian mempunyai
motor, itu hari ini cara menggunakannya motor bagaimana? Bertanya dulu, motor ini mau dianggap atau diperlakukan sebagai apa? Kalau dipakai sebagai alat untuk mendapatkan piala balapan, ya itu apa? Atau dipakai untuk cari duit, ya, ngojek, atau untuk apa? Atau hanya untuk pamer saja. Ini, aduh, yang cowok-cowoknya cari cewek pakai motor yang hebat, begitu. Jadi itu ditanya, diperlakukan sebagai apa? Tanyaannya di situ. Nah, ada dua jawabannya. Alternatifnya diperlakukan sebagai barang, sebagai material, ya, sebagai alat. Ya. Sebenarnya bukan alat, sebagai barang, sebagai material. Atau dia sebagai sumber daya. Ya. Jadi kalau sebagai sumber daya, misalnya dipakai untuk ojek, itu diperlakukan sebagai sumber daya, sebagai aset. Aset untuk mencari duit. Duit dipakai untuk pembiayaan. Ya, pembiayaan apa? Untuk nyekolahkan anak, ya, untuk pendidikan sendiri, atau untuk yang lain-lainnya. Tapi kalau dia hanya sebagai objek saja, ya itu. Pokoknya mobil tiap hari dicuci, dilap-lap, di apa, dan sebagainya, sekedar untuk nampang nih, gitu. Jadi dia diperlakukan sebagai barang. Nah, ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Oke. Nah, di sini mineral, kalau mineral itu diperlakukan sebagai material, sebagai barang, ya, maka ada kecenderungan untuk dieksploitasi saja. Dieksploitasi itu diusahakan. Diusahakan. Maka kita menggunakan strateginya jadi strategi added value strategi. Ini dinamai nilai tambah. Ya, ingat tadi. Added value. Ya, value added gitu ya. Nah, tadi si Narto tadi sudah bilang itu salah. Ya, salah. Added value itu adalah nilai tambah. Itu yang menyebabkan terjadinya proses hilirisasi. Jadi mineral itu ditingkatkan nilainya. Gitu. Ditingkatkan nilainya. Untuk apa ditingkatkan? Hanya untuk mendapat keuntungan yang lebih baik. Contoh misalnya, itu di pengrajin-pengrajin, ya, pengrajin apa namanya itu, barang-barang. Itu sebatang bambu yang harganya 10.000 bisa dibuat barang-barang, diukir, dibikin kursi, dibikin apa, sehingga nilainya bisa sebesar 1 juta. Itu namanya nilai tambah. Tapi yang digarap apa? Yang digarap ya bambu itu. Gitu. Jadi di sini mineral sebagai material itu artinya mineral itu ditingkatkan nilainya. Dari nilai di bawah tanah, diangkat, ditambang, jadi konsentrat, nilainya sudah berubah. Dicor, dimurnikan, nilainya tambah, dan sebagainya begitu. Jadi di sini namanya adalah apa semua tujuannya itu? Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan nilai. Kalau nilainya tambah, berarti apa? Harga jualnya juga tambah. Jadi keuntungan juga tambah. Itu disebut value added strategy. Jadi strategi nilai tambah. Itu yang dilakukan sekarang di Indonesia dengan kebijakan yang namanya hilirisasi. Gitu. Hilirisasi. Nah, it's okay itu. Nah, ada cara lain. Gitu. Yaitu diperlakukan sebagai sumber daya. Sumber daya itu resource, ya, resources. Nah, mineral itu apa namanya sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non renewable resources, gitu ya. Maka cara mengelolanya beda, yaitu kita menggunakan
menganggapnya sebagai depleting asset management, menggunakan konsep depleting asset management. Artinya aset kita itu susut terus nilainya, kemanfaatnya susut terus, gitu. Jadi tadinya kita mempunyai cadangan sebanyak 1.100 juta ton, itu kalau ditambang terus lama-lama kan habis kan. Nah, itu depleting. Jadi aset kita yang berada di dalam tanah itu tidak numbuh. Beda dengan hutan. Kalau hutan masih bisa ditanam kembali, gitu. Tanam kembali. Nah, kalau mineral kan nggak bisa, kalau sudah habis. Maka disebut manajemennya, pengelolaannya disebut depleting asset management. Kalau itu yang adanya, maka kita menggunakan strategi apa? Kita menggunakan konsep apa? Konsepnya adalah value chain development. Pengembangan value chain. Value chain ini, kata value di sini bukan berarti nilai, tapi berarti kemanfaatan. Kemanfaatan. Jadi kita menggunakan rantai kemanfaatan, pengembangan rantai kemanfaatan. Rantai kemanfaatan itu ya manfaatnya yang dikembangkan, bukan barangnya, bukan barangnya tadi, material tadi. Oh, bedanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke mineral sebagai aset, bukan sebagai barang, tapi sebagai aset. Mineral sebagai sumber daya, gitu ya, bukan sebagai barang saja. Maka strategi yang saya tawarkan ya, adalah industrialisasi Indonesia. Bagaimana mengubah Indonesia sampai menjadi negara industri, itu sebetulnya. Konsepnya adalah konsep pengembangan value chain. Di mana value di sini artinya adalah manfaat, ya, kemanfaatan. Ya. Ini yang saya tawarkan ini ya. Jadi kita sudah punya strategi, punya konsep sekarang. Jadi kalau nanti ditanya itu si Pak Rahman itu strategi pengembangan sumber daya mineralnya apa? Industrialisasi Indonesia, bukan hilirisasi Indonesia, bukan hilirisasi mineral, tapi industrialisasi Indonesia, ya, bukan dengan cara hilirisasi. Kalau hilirisasi itu ya nanti dilakukan, tapi bukan itu strateginya, bukan itu strateginya. Itu hanya proses saja. Ya. Konsepnya apa? Konsep value chain, gitu. Bukan konsep yang lain, bukan konsep untuk meningkatkan pendapatan negara. Nanti ya. Oke, jelas ya. Nah, industri Indonesia. Apa artinya industri Indonesia? Maknanya Indonesia sekarang itu ekonominya ditunjang hanya oleh ekspor komoditi. Ekspor komoditi. Apa yang terjadi? Ya, kita ekspor minyak kelapa sawit, kita ngekspor mineral, kita ngekspor apa namanya itu coklat, kakao, karet, ya, apalagi pokoknya hasil-hasil hutan dan sebagainya, ikan, itu semua diekspor dalam bentuk komoditi. Komoditi itu artinya belum diolah. Apa yang terjadi? Maka variasi dari ekspor kita itu terbatas. Itu lagi. Selain itu, harga komoditi di pasar internasional itu tidak pernah stabil. Dia melonjak tinggi, jatuh ke bawah, ya, naik lagi. Gitu. Akhirnya ekonomi kita juga begitu, mengikuti. Kadang hebat, kadang dibanting habis. Seperti tahun 2013, ya,
itu ekonomi kita terpuruk. Karena apa? Semua harga komoditi itu jatuh, gitu ya. Eh, ini pilihan kannya mana? Ya. Jadi ekonomi kita nggak pernah kuat karena apa namanya, sangat tergantung pada komoditi ini. Ini para ahli ekonomi dunia sudah bolak-balik mengingatkan kepada negara-negara berkembang yang ekonominya tergantung komoditi supaya beralih menjadi ekonomi yang berbasis industri. Tapi nggak bisa-bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena makan waktu. Ya. Nah, orang yang akan merubah itu para politisi yang duduk di kekuasaan itu tidak punya waktu, waktunya cuma 5 tahun gitu. Mungkin presidennya menjadi 10 tahun gitu ya kalau kepilih lagi. Tapi kebanyakan DPR-nya juga 5 tahun. Nah, jadi merubah-rubah itu nggak bisa cepat gitu. Kayak sudah lah, pokoknya dapat duit lah, dapat devisa, dapat duit, dapat devisa. Itu saja. Ya. Jadi tujuannya hanya dana sama devisa. Itu aja gitu. Maka itu ekspor ini yang paling bagus. Hutan-hutan dibabat habis gitu ya. Apa namanya? Waktu itu mineral diekspor begitu aja. Karet, minyak kelapa sawit semua ekspor begitu aja gitu. Ya. Jadi tadi itu saya katakan ekspor kita tidak bervariasi, tidak beragam. Tetapi kebutuhan di dalam negeri, kebutuhan manusia di dalam negeri itu makin lama makin beragam, gitu kan? Dulu kakek nenek kita itu hanya butuh, pokoknya butuh rumah, butuh apa namanya pakaian, butuh pangan, sudah, gitu. Kemana-mana jalan kaki. Sekarang butuh impor, motor, mobil. Kita butuh HP, impor. Kita sampai pelayanan kesehatan pun kita masih juga tidak cukup. Orang pergi ke Singapura, orang pergi ke Malaysia untuk berobat. Gitu. Jadi pendapatan devisa yang dari komoditi tadi itu digunakan untuk impor macam-macam. Ya. Kalian tahu sekarang pembangunan sudah mulai hebat lah begitu ya. Industri kita bikin ini, bikin itu. Tapi bahan bakunya masih impor semua. Nah, jadi orang Jakarta bilang nggak sama dengan bohong gitu kan gitu ya. Kita ekspor dapat devisa ya sebanyak 100, tapi importnya kita macam-macam membutuhkan devisa 120. Akhirnya kita defisit sebanyak 20. Ini selalu begitu, selalu begitu. Ya. Sekarang banyak industri yang di sini menjual barangnya di dalam negeri, tetapi bahan-bahannya diimpor. Dia nggak menghasilkan devisa, tapi menghasilkan rupiah, ya, menggunakan devisa untuk impor bahan baku. Gitu. TKI itu ya TKI, tenaga kerja yang itu termasuk pembantu-pembantu TKW, itu penghasil devisa itu. Ya. Itu sekitar 8 miliar dolar itu penghasil devisa dia. Gitu. Ya. Tapi devisanya habis dipakai untuk apa? Untuk impor yang barang-barang yang kita orang-orang kaya ini ya, yang membutuhkan barang-barang impor. Gitu. Okay. Jadi industrialis Indonesia artinya adalah merubah ekonomi Indonesia yang berbasis komoditi menjadi ekonomi yang berbasis apa? Industri. Oke. Okay. Nah, value change, apa itu value change? Value change itu pada dasarnya adalah
merupakan keterkaitan kemanfaatan. Keterkaitan kemanfaatan. Saya kasih contoh. Kamu buka warung, namanya warteg. Ada jual nasi, nasinya lauknya ada sambal goreng, ada tempe, ada macam-macam, ada daging, ada apa dan sebagainya. Terus kalian beli sayurnya ke Singapura, beli dagingnya ke Australia, beli bumbu-bumbunya ke Malaysia. Ya. Apa yang terjadi di dalam negeri? Ya. Nah, oleh karena itu, karena kamu orang nasionalis, orang yang cinta Indonesia, tidak begitu. Kalian butuh apa? Ya, oh, saya butuh sayur. Kamu menghubungi teman, kamu nanam sayur ya, nanam apa namanya, kangkung, nanam pakcoy, nanam apa namanya itu labu, ya, dan sebagainya. Maka kemanfaatan dari warungmu itu bisa mengkait kemanfaatan pertanian. Ya. Nah, jadi kamu harus punya langganan sayur, langganan ini, semua bumbu-bumbu, ya, langganan kecap dan sebagainya. Kamu sendiri tidak bikin apa-apa. Kamu tidak bikin apa-apa. Ya, kamu hanya masak dan menjual makanan. Tapi yang lain-lain itu dipasok oleh pihak-pihak lain, oleh orang-orang lain. Ya. Itu kaitan-kaitan inilah yang dinamakan kemanfaatan atau value chain tadi itu. Ya. Nah, industri pertambangan itu ya, itu pada dasarnya adalah merupakan enclave. Ya, bahasa Inggrisnya enclave. Enclave itu bersifat tertutup. Ya, bersifat tertutup. Ya. Misalnya begini, Pertamina itu menggunakan iklan, membuat iklan. Yang diiklankan itu kita kenal Pertamina itu karena Pertamina menjual apa? Menjual oli, menjual bensin, gitu kan. Menjual produk-produknya di dalam negeri. Kalau tambang, pernah nggak PT Freeport itu mengiklankan diri? Pakailah produksi saya. Gitu. Nggak pernah. Produksinya diekspor. Gitu ya. Produksinya diekspor. Nah, jadi sifatnya tertutup, enclave itu tertutup, sifatnya tertutup. Di zaman dulu, itu Freeport itu misalnya contoh Freeport tadi yang terkenal, sebelum tahun 90 itu sayur impor, daging impor, bukan hanya mesin-mesin atau bulldozer atau apa, sayur, daging impor, tepung impor, gitu. Dari Australia. Dia punya kantor untuk suppliernya itu di Australia. Nah, dia tidak pernah dikenal, orang nggak kenal itu. Ya. Karena apa? Karena dia bersifat tertutup, enclave. Ya. Oleh karena itu harus dibuka. Ya. Sekarang saya kasih contoh, dibukanya kemana? Oh, dibukanya ke hulu. Ini hulu. Disebut supply chain. Rantai pasok. Dia memasok barang-barang. Nah, jadi barang-barang itu barang-barang apa? Barang-barang yang dibuat di dalam negeri harusnya, gitu ya. Jadi kalau dia perlu daging, itu sapinya diternak oleh peternak setempat, gitu. Perlu sayurnya ditanam atau diusahakan oleh petani setempat. Kalau dia perlu mesin apa, gitu ya, dibuat di dalam negeri. Harusnya seperti itu. Dikembangkan seperti itu. Itu jadi kehadiran perusahaan tambang itu nanti bermanfaat bagi pengembangan para supplier, ya, para pemasok ini. Ya. Tadinya tidak ada pabrik untuk
apa namanya itu mesin tertentu gitu ya, mesin bor misalnya. Nah sekarang kalau ada itu mesin bor, dia beli dalam negeri, di sana ada pabrik industri yang lain, ya industri beratnya. Ya. Gampangnya begitulah gitu ya. Gampangnya ya itu tadi. Freeport itu satu hari tidak tahu berapa ratus kilo perlu ayam, perlu daging. Ya. Nah, itu dipasok oleh supplier. Tapi suppliernya itu impor sapi dari Australia. Nah, itu sama dengan bohong juga. Harusnya di Papua itu dikembangkan peternakan sapi. Siapa yang harus kembangkan? Nah, itu nanti ya, pemerintah gitu. Supaya apa? Supaya sapinya dipelihara oleh penduduk setempat, dan dipotong dagingnya untuk Freeport, gitu kan. Jadi berkembang. Nanti kalau Freeport tutup, gitu ya, di Papua itu ada peternakan sapi yang menjadi sumber daging Indonesia secara keseluruhan. Gitu ya. Demikian juga misalnya susu, ya. Demikian juga misalnya pangan-pangan yang lain, gitu ya, ada tepung, ada apa dan sebagainya. Nah, yang terjadi tidak begitu, yang terjadi tidak begitu. Kalian pernah dengar nama Timika, Timika. Timika itu tahun 90 itu cuma kecamatan desa kecil gitu. Sekarang udah luar biasa, luar biasa. Ya. Orang membanggakan tuh, lihat tuh, sekarang punya stadion bertingkat internasional, mau dipakai PON tadinya kalau nggak ada COVID. Ya. Punya airport, punya hotel kelas apa namanya kelas apa namanya itu tingkat 4 gitu. Pokoknya hebat. Karena apa? Karena ada Freeport hadir di situ. Tapi barang-barang ini hanya barang-barang perdagangan yang dibawa dari luar masuk ke sana. Kalau Freeport tutup pada suatu saat, maka Timika akan mati lagi. Tidak ada industrialisasi di sana. Nah, itu salah, gitu. Itu harus diatur dengan kebijakan. Itu kalau supply chain, artinya ke hulu. Sekarang sorting industri pendukung harus juga ada. Gitu. Nah, industri pendukung itu bisa mengembangkan apa saja yang untuk sementara pasarnya Freeport. Tapi nanti bisa dikembangkan terus, meskipun Freeport tutup, dikembangkan menjadi pusat industri bagi seluruh Indonesia, mungkin ekspor. Jadi contoh gampangnya seperti sapi tadi, atau peternakan tadi itu dan sebagainya. Saya kasih contoh lagi. Indonesia itu setiap tahun mengekspor katakanlah paling tidak 500 juta ton batu bara. 500 juta ton batu bara. Itu hanya harga namanya FOB. FOB itu free on board. Artinya harga yang belum termasuk ongkos transportasi, pengapalan, dan asuransi. Kenapa? Karena kapalnya kapal luar. Kita ambil dari luar. Di Indonesia tidak ada. Gitu. Apa yang terjadi? Jadi industri perkapalan kita nggak berkembang. Gitu. Yang berkembang kapalnya orang lain gitu, di luar sana. Perusahaan asuransi juga di luar negeri juga nggak berkembang. Karena apa? Asuransinya dari perusahaan di luar negeri. Nah ini sektor-sektor keuangan ya itu tidak berkembang nantinya. Ya, tidak berkembang. Jadi di sektor pendukung ini ya, itu mumpung masih ada dukungan-dukungan dari perusahaan tambahan. Ya. Contohnya gampang di Freeport. Freeport itu kan berada di daerah yang sangat-sangat masih sangat terbelakang. Masih sangat terbelakang ya, di Papua itu. Nah, di sana harus dikembangkan industri-industri lokal. Gitu. Orang misalnya apa produksi orang Papua itu makan apa sagu misalnya.
Di sana harus ada industri sagu modern gitu, ya. Dan nantinya bisa diekspor gitu. Ya. Dan juga mesin-mesin yang lain yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu, misalnya traktor. Freeport itu pengguna pengguna traktor yang paling banyak ya dulu ya dari seluruh Indonesia. Dia itu termasuk salah satu pengguna traktor atau bulldozer yang paling 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 besar gitu. Nah itu tidak ada karena masih semuanya impor. Terus, nah sekarang yang dikembangkan yang apa? Yang dikembangkan yang kehilir ini. Jadi mineral processing industry. Industri proses mineral. Ya. Industri proses mineral. Itu yang disebut hilirisasi. Hilirisasi itu satu ini yang dikembangkan. Nggak cukup, karena ini harus dikembangkan. Jadi, industri mineral itu harus bisa nendang ke sana, nendang ke sini, nendang ke sana, nendang ke sini, supaya berkembang. Gitu ya, supaya berkembang. Sehingga nanti sumber daya lokalnya berkembang, tenaga kerja berkembang. Tenaga kerja ini jangan hanya tenaga kerja di pertambangan, tapi tenaga kerja juga yang di tempat-tempat lain tadi itu. Gitu. Pertumbuhan ekonomi meningkat, pembangunan daerah meningkat, ya, pembangunan sumber daya manusia meningkat. Itu harusnya. Apa sekarang begitu? Nah, kalian nanti kalau sudah lulus, cari tahu sendiri. Yang jelas sekarang itu banyak daerah-daerah yang tidak puas. Ya, tidak puas. Karena apa? Karena tidak mendapat kemanfaatan. Gitu ya. Ekonomi kita juga nggak berkembang. Karena apa? Kemanfaatan pertambangan itu cuma dapat pajak, pemerintah dapat pajak, dapat royalti, dan sebagainya. Hanya itu saja. Ya. Di daerah juga tambah PAT dan sebagainya. Tapi kalau nantinya tambang-tambang itu sudah habis, ya, sudah habis, maka semuanya akan mundur kembali dan terbelakang kembali. Nah, itu tidak harus terjadi. Okay? Nah, ini pengembangan value chain. Ini istilah ini dicatat nih ya. Government sebagai enabler. Apa itu enabler? Itu dari perkataan able. Ya. Dia yang membuat terjadinya sesuatu. Dia yang mengkait-kaitkan itu pemerintah. Mengkaitkannya dengan apa? Dengan peraturan, dengan insentif, dengan macam-macam. Ya. Apa yang dengan kekuasaannya tadi itu. Ya. Misalnya apa? Sekarang ekonomi lagi terpuruk, gitu. Kalian tahu nggak, UMKM itu kontribusinya pada PDB, ya, pendapatan domestik itu 68%. Itu kontribusi UMKM kepada PDB. Ini tinggi sekali. Oleh karena itu pemerintah mengusahakan supaya UMKM itu menjadi tetap produktif meskipun ada COVID. Nah, itu namanya pemerintah menjadi enabler. Kalau pemerintah ingin misalnya memajukan industri A gitu, dikasih insentif. Insentifnya berupa apa? Dikasih perangsang, pajaknya apa namanya, dikurangi, ya, pemotongan pajak atau sama sekali pajaknya diistirahatkan untuk waktu 10 tahun atau berapa begitu ya, tax holiday gitu. Itu memungkinkan sebuah kegiatan ekonomi hidup, tumbuh dan hidup. Nah, itu istilah enabler itu membuat apa namanya itu menciptakan sesuatu. Nah, di dalam hal mineral itu dicantumkan di sini policy framework. Policy framework itu adalah kerangka kebijakan. Di dalam kerangka kebijakan ini terdapat keterkaitan antar kementerian, ini tugasnya apa, ini tugasnya apa, ini tugasnya apa.
insentif yang diberikan apa yang harus dikembangkan, apa prioritas-prioritas yang harus dicapai dan sebagainya itu ya. Itu dimasukkan dalam sini. Dengan adanya policy framework itu akan terjadi snowball effect. Sudah pernah ya, belum pernah lihat guguran salju gitu ya. Itu gunung salju itu kalau di atas tuh gugur, begitu, itu langsung makin hari makin ke bawah, makin besar, gitu ya. Nah itu disebut snowball effect. Jadi tadi itu dengan policy framework atau kerangka kebijakan yang tepat, maka pertambangan itu bisa menciptakan snowball effect, menciptakan bola salju, ya, efek bola salju, sehingga nendang sana, nendang sini, nendang sana, nendang sini, sehingga semua atau kebanyakan dari sektor-sektor ekonomi bisa tumbuh dan berkembang. Dari sanalah maka akan terjadi industrialisasi. Nah, industrialisasi itu jangan hanya berpikir bahwa untuk yang gede-gede saja, industri kecil, industri mikro juga harus tumbuh, gitu. Ya, tumbuh. Itu. Tapi kalau hanya diekspor, semua UMKM pun sekarang didorong-dorong harus ekspor, begitu ya. Sebetulnya nggak perlu. Jadi kalau sudah ekspor itu sudah gagah gitu, ya. Itu pejabatnya mengatakan, wah, saya sudah berhasil mengekspor kulit manggis. Harusnya kulit manggis itu ya diolah di sini, jadi jamu, jadi apa gitu ya, jadi industrialisasi itu industri. Nah, supaya apa? Kalau diolah dalam negeri, supaya bisa nendang yang lain gitu. Ya. Saya kasih contoh, kita punya industri sepatu, ya, Baduyut itu. Itu 70% bahan bakunya masih diimpor. Ya benangnya, ya lemnya, ya kulitnya, ya aksesorisnya itu masih impor. 70% bahan bakunya dari impor. Jadi tidak nendang kemana-mana. Kita nggak tahu, saya nggak tahu. Di sini belum ada industri penyamaan kulit yang berkualitas tinggi. Belum ada. Jadi sapi-sapi itu paling-paling kulitnya dipakai untuk beduk, gitu, tambur, untuk beduk, untuk drum, gitu. Untuk kendang, gitu. Tapi yang untuk menjadi bahan untuk baju, untuk jaket, untuk sepatu yang bermutu tinggi itu belum ada. Jadi saya kasih contoh ya, di salah satu kota ya, di Bolivia itu di Amerika Latin, itu kota itu penghasil pakaian-pakaian dari kulit. Jadi jaket kulit itu di situ harganya cuma $80. Bagus. Tapi kulit yang ini diekspor ke New York dengan merek lain, harganya bisa $300. Gitu ya. Nah ini yang menguntungkan siapa? Untungnya orang New York, bukan di situ. Gitu. Jadi, tidak ada kaitan. Oke. Jadi value chain itu mencapaikan ini, ya. Harus bisa mencapaikan snowball effect ini. Yang melakukan itu siapa? Pemerintah. Jadi pemerintah itu regulasinya ya, tidak hanya mewajibkan saja, tapi dia punya program, punya skenario, punya konsep gitu. Saya mau begini, saya mau ini dikembangkan, gitu ya, dinyatakan dalam policy framework ini, ya. Terus berdasarkan skenario itu, dia kembangkan ini, kembangkan itu, kembangkan ini. Seperti sekarang misalnya pemerintah maunya mengembangkan motor listrik. Nah, motor listrik itu jiwanya atau rohnya itu ada di baterai. Kita punya nikel, ya, yang bisa turunannya nanti menjadi bahan untuk baterai. Gitu. Nah, tapi cuma cita-cita aja, gitu ya.
Nah, nikelnya masih tetap dipakai untuk yang lain-lain, dan dipakai untuk stainless steel, untuk apa. Tidak ada upaya untuk supaya mengisolasi bahan yang ada di dalam nikel yang nantinya untuk baterai. Misalnya kayak lithium. Gitu. Jadi belum ada ke sana. Research-nya juga belum dilakukan. Jadi dalam policy framework ini termasuk R&D nanti. Nah, itu dikait-kaitkan begitu. Ya. Apa? Maunya apa? Gitu. Jadi itu gunanya policy framework. Supaya apa? Supaya terjadi. Jadi tugas enabler itu seperti itu. Jadi bukan hanya wajib, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Gitu. Bisa nggak bisa itu wajib karena sudah jadi undang-undang. Tidak seperti itu. Gitu ya. Nah ini kembali ke sini nih. Di kita ini tidak ada kebijakan yang sifatnya integratif. Jadi integrasi. Ini mineral ya, mineral itu dialokasikan pembagian wilayah, ada investasi, oke, ada eksplorasi, oke, ada penambangan, oke. Ini semua yang diatur dalam undang-undang mineral itu. Yang tadi pagi kalian dengarkan itu ya. Hanya ini. Tapi bagaimana upstream-nya nggak diatur. Bagaimana side stream-nya nggak diatur. Ini yang apa? Kaitan ke hulu, kaitan ke samping. Ini juga cuma diharuskan, kamu harus bikin smelter, hanya begitu aja. Ya. Pengembangan sumber daya manusianya nggak diatur. Konservasinya tidak diatur. Ya. Nah, di sini juga tidak disiapkan. Ya. Akhirnya apa? Yang sudah punya apa namanya pengolahan menjadi logam, tidak ada yang beli di dalam negeri, ya diekspor lagi, kan gitu kan. Jadi ini tidak ada kebijakan yang sifatnya terkait atau terintegrasi gitu ya, satu dengan yang lain. Jadi ini dalam hal apa namanya? Jadi kita tuh sekarang malah ada pertentangan kalau yang ini itu wilayahnya SDM. Nah, ini sama ini wilayahnya perindustrian. Ini sama ini benturan, perebutan kekuasaan. Ini repot kalau begini, ini SDM, ini yang atur ini. Pengaturannya dua kementerian, masing-masing nggak tahu tujuannya sama apa enggak. Karena tidak ada policy framework. Nah, ini contoh bagaimana kebijakan itu lihat di sini ada upstream, ada kebijakan pertambangan, ini proses manajemen ini aja, yang kuning ini aja, gitu ya. Nah, yang merah ini belum, ya. Yang biru juga belum, ini yang biru ini juga belum di. Jadi sekarang itu yang berjalan itu adalah yang diatur itu hanya ini. Yang ini juga belum. Ini belum. Jadi kemanfaatannya nggak banyak begitu ya, kemanfaatannya nggak banyak. Harusnya apa namanya, kemanfaatan itu bukan hanya di daerah tambangnya saja, tapi bisa kemana-mana gitu. Jadi bisa kemana-mana. Contohnya ini tadi itu ada eh, apa mahasiswa-mahasiswa dari daerah-daerah itu ya. Nah, daerah-daerah apa gitu harus bisa tergerak oleh adanya pertambangan begitu. Tidak hanya apa namanya dapat kemanfaatan yang sifatnya sementara, tapi sifatnya sustainable, berkelanjutan. Nanti kalau tambangnya tutup masih dapat kemanfaatan. Ini sama. Ya, sama. Oke.
Saya kira sampai di sini ya. Jadi apa yang saya bisa berikan. Ya. Nanti disambung ya Pak Narto dengan apa namanya, pertanyaan-pertanyaan. Baik, Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat, sangat luar biasa ya materi kita yang